Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Anggi Cayanti. Saya berasal dari Keperawatan Stikes Mandiri Sakti Bengkulu. Di sini saya akan penyuluhan tentang kanker payudara di remaja Desa Airbuluh. Jangan lupa dilihat ya teman-teman. Apa itu kanker? Jadi, kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Dan pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal dan di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Jadi, kanker merupakan penyebab kematian kedua yang terbanyak seluruh dunia. Karena kanker sering menyebabkan kematian, penyakit ini juga umum tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya. Akibatnya, kondisi ini baru terdeteksi dan ditangani setelah mencapai stadium lanjut. Apa itu penyebab kanker? Mari kita mendalami. Jadi, penyebab kanker adalah perubahan atau mutasi genetik pada sel, sehingga sel tersebut tumbuh tidak normal. Sebenarnya, tumbuh memiliki mekanisme sendiri untuk menghancurkan sel abnormal ini. Namun, bila mekanisme tersebut gagal, maka sel abnormal akan tumbuh secara tidak terkendali. Faktor yang memicunya itu adalah pertumbuhan sel kanker yang berbeda-beda, tergantung pada jenis kankernya. Meski demikian, tidak ada jenis kanker yang spesifik, hanya dipicu oleh satu faktor. Baiklah, gejala kanker itu ada 6. Yang pertama yaitu adalah benjolan tanpa rasa nyeri dalam payudara. Yang kedua yaitu adalah pendarahan atau keluarnya cairan yang tidak biasa dari puting payudara. Yang ketiga yaitu adalah lekukan atau kerutan pada payudara. Yang keempat yaitu adalah rasa gatal yang berkepanjangan dan bercak merah di sekeliling payudara. Yang kelima yaitu adalah putingnya yang tertarik ke dalam. Dan yang keenam yaitu adalah kulit yang membengkak dan mengeras pada payudara. Banyak orang bertanya-tanya bagaimana pencegahan kanker dapat dilakukan. Jadi, pencegahan kanker dapat dilakukan meliputi yang pertama yaitu mengonsumsi makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Serta yang kedua yaitu adalah mengatasi makanan olahan yang rendah kalori, lemak tak sehat, dan gula tambahan. Yang ketiga yaitu adalah rutin berolahraga. Jadi, kita ini harus menjaga berat badan ideal dengan rutin berolahraga minimal 30 menit sehari. Yang keempat yaitu adalah menghindari rokok dan minum minuman beralkohol. Karena rokok dan alkohol itu dapat meningkatkan risiko kanker. Yang kelima yaitu adalah menghindari paparan zat kimia berbahaya. Hindari paparan zat kimia berbahaya karena di industri dan lingkungan seperti serat asbes, benzenes, amina, aromatik, dan poliklorasi bifenil atau PCB. 6 yaitu adalah mengurangi kontak dan menimbulkan penyakit infeksi menular. Cobalah untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan berkontribusi menularkan virus hepatitis, HIV, dan human papillomavirus. Yang ketujuh yaitu adalah mengonsumsi vitamin dan mineral. Konsumsi vitamin dan mineral dapat diperlukan seperti vitamin D dan vitamin E serta beta karoten. Yang kedelapan, mengikuti tes screening. Lakukan tes screening secara teratur maupun berkala untuk mendeteksi kanker awal. Kedelapan, mengatur gaya hidup sehat, menjaga berat badan aktif secara fisik dan tidak merokok. Bagaimana menghindari risiko penyebab kanker? Jadi, untuk menghindarinya, yang pertama yaitu adalah menghindari penggunaan tembakau dan termasuk rokok dan tembakau tanpa asap. Yang kedua yaitu adalah menghindari makanan yang diasap dan dibakar. Yang ketiga yaitu adalah kurangi konsumsi makanan seperti minuman manis dan makanan dengan sodium atau garam. Dan yang keempat yaitu adalah menjaga berat badan ideal, tetap sehat, dan aktivitas fisik secara teratur. Banyak yang bertanya, mengapa sih kanker payudara sering terjadi pada anak remaja? Nah,
Kanker sering terjadi pada anak remaja karena adanya yang pertama yaitu adalah genetik. Nah, memiliki orang tua atau anggota keluarga yang mengidap kanker payudara dapat meningkatkan resiko untuk terserangnya penyakit yang sama, sebab faktor genetik memiliki peran besar terutama dalam kelainan gen yang diturunkan dari orang tuanya. Nah, yang kedua yaitu adalah hormon seks, yaitu estrogen dan progesteron. Dan testosteron merupakan hormon yang dimiliki wanita maupun pria. Namun, untuk estrogen ini dan progesteron ini, wanita memiliki kadar hormon tersebut lebih tinggi daripada pria. Ketika kadar hormon tersebut lebih tinggi dari normal, resiko kanker payudara akan meningkat. Nah, perlu kita ketahui bahwa hormon tubuh memiliki kaitan erat dengan sel-sel yang ada di sekitar payudara. Itulah sebabnya ketika terjadi ketidakseimbangan hormon, sel-sel di sekitar payudara tersebut dapat berkembang secara abnormal dan memicu terjadinya kanker. Nah, untuk ketiga yaitu gaya hidup kurang sehat. Kamu tentu sering mendengar imbauan untuk menerapkan gaya hidup sehat jika ingin terhindar dari berbagai risiko penyakit. Bukan kanker payudara pun demikian, karena risiko dapat meningkatkan jika memiliki gaya hidup yang kurang sehat dan kemudian dipengaruhi hormon-hormon yang ada di dalam tubuh. Nah, teman-teman, di atas sini ada foto tentang kanker payudara. Jadi, kesimpulannya adalah CA-mamae atau carcinoma mamae adalah keganasan yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar, dan jaringan penunjang payudara yang termasuk ke kulit payudara. CA-mamae ini adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan. Kanker ini mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, dan jaringan lemak maupun jaringan ikat pada payudara. Definisi CA-mamae ini merupakan gangguan dalam pertumbuhan sel normal mamae, di mana sel abnormal ini timbul dari sel-sel normal. Sel-sel normal ini berkembang biak dan mengidentifikasi jaringan limfe dan pembuluh darah. Penyakit payudara ini erat kaitannya dengan keberadaan wanita, akan tetapi meskipun melalui data yang diberikan Kementerian Kesehatan tidak menunjukkan betapa tingginya angka kasus baru per tahun yang tidak serta-merta meningkatkan kesadaran pada wanita. Nah, gimana nih teman-teman? Udah tahu ya apa itu kanker payudara? Jangan coba-coba ya. Baiklah, saya Rati Anggi Cayanti sebagai moderator dari penyuluhan ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.